Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak banjir pemilu di 9 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak terpaksa ditunda. Kondisi jalan yang ekstrim dan berlumpur, pendistribusian logistik pemilu 2024 di daerah terpencil di Kabupaten Tegal gandeng komunitas Jeep Off-Road. Ribuan personil aparat keamanan gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya pemungutan suara pemilu 2024 hari ini. Distribusi logistik pemilu dikebut sebelum pencoblosan hari ini. KPU Salatiga memastikan seluruh logistik pemilu tiba di TPS sejak kemarin. Sementara di Kabupaten Semarang, logistik pemilu ketiga daerah rawan bencana jadi prioritas petugas. Dua hari sebelum hari pencoblosan, KPU Salatiga terus mendistribusikan logistik pemilu dari gudang penyimpanan di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, Kecandran, Kecamatan Sidomukti. Sejumlah kotak suara yang didistribusikan sebanyak 3.260 unit, sedangkan bilik suara ada 2.680 unit. Seluruh logistik pemilu akan dikirim ke 652 TPS yang tersebar di 23 kelurahan dari 4 kecamatan. Dengan menggunakan 8 truk yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, KPU Salatiga berharap seluruh logistik tiba ke tujuan tepat waktu. Distribusinya tidak langsung ke TPS, tetapi ke kelurahan dulu, ke PPS dulu, nanti H-1 dari PPS ke TPS atau diserahkan kepada KPPS sebelum pencoblosan, 1 hari sebelum hari H pencoblosan. Untuk distribusi kami targetkan hari ini harus selesai dan sudah harus loading diturunkan di 23 kelurahan atau di 23 PPS yang ada di Kota Salatiga. Untuk distribusi ke TPS masing-masing dilakukan sehari sebelum hari pencoblosan dari gudang penyimpanan di masing-masing kelurahan. Distribusi logistik juga berlangsung di Kabupaten Semarang. Panitia Pemungutan Kecamatan PPK Sumowono mendistribusikan logistik pemilu ke lokasi rawan bencana longsor, tepatnya di Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. PPK harus ekstra hati-hati karena jalan desa sangat terjal dan licin untuk menuju ke tempat penyimpanan logistik pemilu ke tingkat TPPS. Mobil pengangkut logistik sempat mengalami kesulitan untuk menuju lokasi karena wilayah tersebut merupakan wilayah rawan longsor. Setelah menempuh waktu selama 1 jam, akhirnya logistik pemilu tiba di kantor Desa Duren. Di sini terdapat 4 tempat pemungutan suara dengan 637 daftar pemilih tetap. Kalau di Duren itu akses yang tersulit itu, kalau yang sekarang ini saat itu jalan karena digusur hujan. Jadi ketika jalan itu nanti kena air atau terlalu basah, itu karena banyak jalan itu konturnya berlumpur, itu sulit medannya. Kemudian ada beberapa minggu yang lalu itu di jalan mau naik ke kantor desa itu jalannya ambles kurang lebih separuh, sedangkan untuk yang separuhnya lagi itu sudah beton kosong, artinya sudah ada penurunan tanah di bawah. Jadi untuk mitigasinya kita tidak berani bawa armada yang besar, armada yang kecil ini aja harus betul-betul kita safety, sangat safety. Di sini agak rawan kaitannya dengan pendistribusian logistik. Namun demikian berangsur dari periode berikutnya akan menjadi baik. Namun demikian masih rawan dengan bencana. Tadi kita melihat medan yang kita lalui ada yang longsor di depan persis dari desa ini, kantor desa, maka kita juga akan ekstra untuk mengawal dari logistik pemilu. Diketahui ada 3 wilayah di Kabupaten Semarang yang masuk kategori rawan bencana saat pengiriman logistik pemilu. Ketiga wilayah tersebut meliputi Dusun Sapen dan Borangan, Desa Pringapus, Kecamatan Pringapus, dan Dusun Duren, Desa Duren, Kecamatan Sumowono.
Yulianto melaporkan dari Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pendistribusian logistik pemilu 2024 di daerah terpencil di Kabupaten Tegal melibatkan komunitas Jeep Off-Road. Mobil penggerak 4 roda digunakan karena medan jalan yang ditempuh kondisinya ekstrim dan berlumpur. Komunitas Jeep Off-Road dilibatkan dalam pendistribusian logistik pemilu 2024 di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Senin siang. Setelah seluruh logistik dimuat di atas kendaraan, perjalanan menuju kedua TPS khusus di Dukuh Karangsari, Desa Watgali, Kecamatan Jatinegara pun dimulai. Butuh perjuangan ekstra keras untuk menuju TPS 1 dan TPS 2 yang berlokasi di daerah terpencil. Selain menembus hutan jati, akses menuju TPS cukup jauh dan harus ditempuh naik turun bukit dengan kondisi jalan ekstrim dan berlumpur. Kendaraan berpenggerak 4 roda yang membawa logistik pemilu beberapa kali harus berhenti di tengah perjalanan akibat terhalang jalan longsor dan medan sulit. Distribusi berpacu dengan waktu untuk menghindari hujan. Di sisi lain, pengiriman juga harus dilakukan ekstra hati-hati agar kotak suara dan isi di dalamnya tidak rusak. Jatinegara menjadi salah satu lokasi diskusi yang khusus gitu. Sehingga pelakuan pun khusus juga. Kita menggunakan kendaraan off-road untuk mengangkut kotak suara dan kelengkapan yang lain. Dan kendala yang ada di jalan, memang ada jalan yang longsor ya. Alhamdulillah kemarin tadi sudah kita tahu bersama untuk saat ini sedang perbaikan dan alhamdulillah bisa dilewati untuk off-road. Setelah menempuh perjalanan menegangkan dan melelahkan selama sekitar 2 jam, rombongan akhirnya sampai di Pedukuhan Karangsari. Seluruh logistik pemilu selanjutnya disimpan di ruang guru SD Negeri 03 Watgali. Pendistribusian mendapat pengawalan anggota Polsek dan Koramil Jatinegara, Komisioner KPU dan Panwas Kecamatan. Nanti dari TPS nanti ke PPS. Nanti kita kawal dari petugas kepolisian maupun dari Koramil Jatinegara. Berarti pengamanan mulai hari ini? Mulai hari ini. 1 anggota Polsek Jatinegara dan 2 anggota Linmas disiagakan untuk pengamanan logistik pemilu di TPS 1 dan TPS 2 Dukuh Karangsari, Desa Watgali hingga selesainya tahapan pemilu. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengamankan tahap pemungutan suara hari ini. Setiap TPS akan dijaga oleh anggota polisi, TNI hingga Linmas. Apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan tahapan pemungutan suara pemilu tahun 2024 berlangsung di halaman Mapolres Klaten Selasa pagi. Sebanyak 10.000 petugas gabungan dikerahkan untuk mengamankan tahapan pemungutan suara di masing-masing TPS. Kapolres Klaten mengatakan total terdapat 4.198 TPS di Kabupaten Klaten yang akan dijaga oleh petugas gabungan dari polisi, tentara hingga Linmas. Setiap 2 anggota polisi akan mengawasi 16 TPS, sementara setiap TPS akan dijaga oleh 2 petugas Limnas. Pola kita dengan kategori kurang rawan, itu 2 personil membawahi 16 TPS. 2 personil Polri membawahi 16 TPS dengan 32 Linmas. Jadi masing-masing TPS itu kalau Linmas pasti ada 2 personil, dan untuk personil dari Polres, ini 2 personil membawahi 16 TPS. Ada berapa TPS yang terdeteksi rawan dan tidak rawan? Alhamdulillah, kita secara keseluruhan di Kabupaten ini kategorinya kurang rawan semuanya. Makanya pola kita 2:16. Apel pergeseran pasukan pengamanan pemilu juga digelar di halaman kantor Bupati Grobogan. 800 personil TNI Polri akan mengamankan jalannya pemilu dengan pembagian 600 personil berjaga di lapangan, sementara 200 lainnya bersiaga jika ada kondisi darurat. Pasukan pengamanan diambil dari personel Polsek, nantinya pengamanan di setiap Polsek akan dibantu anggota TNI. Jadi karena nanti seluruh personel melakukan pengamanan TPS termasuk personel Polsek, jadi ada BKO dari personel TNI yaitu dari Kodim, dari Batalion Alugoro dan dari Batalion Ambarawa. Mulai hari ini mereka sudah insert, sudah langsung kita
tugaskan di polsek-polsek. Setiap polsek ada 7 personel TNI yang membantu. Di Kabupaten Banyumas, ribuan aparat kepolisian dan TNI juga menggelar apel pergeseran pasukan pemilu 2024 di alun-alun Kota Purwokerto. Ada 1.100 pasukan dari kepolisian serta TNI yang akan berjaga di TPS. Beberapa pasukan penembak jitu dan pasukan penjinak bom juga disiagakan untuk mengantisipasi jika ada teror saat proses pemilu. Seluruh pasukan pengaman pemilu mulai bergerak ke masing-masing TPS di tingkat desa dan kelurahan. Tim Liputan melaporkan.